Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan beribadah. Mari Miss minta semuanya bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan dengan menggunakan gerakan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Anak-anak disilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian Bapa, ku datang padamu dalam sikap berdoa. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Mari sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami untuk datang beribadah kepadamu. Biarlah ibadah yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi Miss minta semuanya bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya, mulialah namanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
Halo anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Pak Guru mengajak kita semua untuk berdoa, meminta supaya Tuhan menolong kita, supaya kita dapat mengerti cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh merayakan Paskah bersama-sama. Pada saat ini kami akan mendengarkan cerita tentang kemenangan Engkau sebagai Tuhan memberikan pengharapan kepada kami. Tolong kami supaya kami dapat mengerti cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita semua senang karena kita merayakan yang namanya P-A-S-K-H. Apa itu? Paskah. Nah, Paskah adalah hari raya kemenangan. Tuhan sudah bangkit, di mana Dia mempersiapkan jalan keselamatan untuk kita semua. Nah, pada pagi hari ini, Pak Guru sudah punya satu cerita yang akan kita dengarkan bersama-sama. Tapi kira-kira ceritanya apa ya anak-anak semua ya? Ayo. Nah, simak ceritanya. Kisahnya begini anak-anak. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, orang-orang banyak yang bersedih. Tetapi juga banyak orang-orang yang senang. Karena kejahatan mereka, rencana jahat untuk membunuh Yesus terlaksana. Tetapi kasihan dengan ibu Yesus, murid-murid Yesus, dan murid-murid yang lain. Mereka mengalami kesedihan yang amat sangat dalam karena guru mereka akhirnya disalibkan. Mereka juga bersedih. Ada yang mereka kembali lagi untuk menjadi penjala ikan. Seperti pekerjaan mereka sebelumnya. Mereka menjadi sedih. Dan mereka semua putus harapan. Tidak mau lagi berselera untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, banyak orang-orang bersedih. Banyak orang-orang berduka. Tetapi harus seperti itu kita bersedih jika kita kehilangan seseorang yang kita sayangi. Kita kehilangan seseorang yang kita cintai. Mungkin kerabat kita, keluarga kita. Tetapi memang berbeda dengan kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus ini bukan saja memberikan kesedihan yang dalam, tetapi memberikan pengharapan. Apa anak-anak? Pengharapan. Pengharapan yang baru. Kira-kira pengharapan seperti apa ya? Atau pengharapan baru seperti apa ya? Kita ikuti terus ceritanya. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan lambang kesedihan dari ibu Yesus. Karena bagaimanapun anaknya mati di depan dia, di hadapannya dia. Tetapi apakah hanya ceritanya sampai itu saja? Tetapi tidak. Anak-anak ketika Tuhan Yesus mati disiksa oleh karena dosa-dosa kita. Dan dia akhirnya dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, apa yang terjadi anak-anak? Nah, ini gambarnya. Ketika Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, dia bangkit, banyak orang mencari dia, murid-muridnya, dan beberapa perempuan. Nah, anak-anak coba bandingkan. Tadi semua pada bersedih kan? Nah, sekarang Tuhan Yesus bangkit. Tapi kira-kira mereka senang enggak ya? Ada dari mereka mungkin mengatakan bahwa mungkin mayat Yesus diculik. Ada juga mungkin yang mendengar bahwa, wah, jangan-jangan mayat Tuhan Yesus menghilang begitu saja. Ada yang mungkin juga berpikir bahwa, waduh, kenapa apalagi yang terjadi? Sudah mati di kayu salib, mayatnya hilang. Tetapi anak-anak, ini hanya baru dari sebuah kisah di mana kematiannya dan kebangkitannya memberikan kejutan atau memberikan surprise bagi semua orang. Firman Tuhan mengatakan bahwa
jika Yesus tidak pernah bangkit, maka sia-sialah kami, sia-sialah pemberitaan kami. Nah, itulah harapan bagi kita semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, seolah-olah pengikut-pengikutnya mengalami kekalahan anak-anak. Dan tidak memberikan harapan juga bagi para pengikutnya. Dan mungkin kita. Tapi anak-anak, pernah nggak kita berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus itu mati, itu karena dosa, membuat kita terpisah dengan Allah. Seperti gambar di bawah ini yang anak-anak sedang saksikan. Nah, manusia berdosa dan ini Allah. Ada jurang yang dalam dan sangat jauh yang tidak bisa diterobos atau tidak bisa diseberangi dengan tangga apapun. Nah, kira-kira tangga apa atau jembatan apa yang bisa dibangun supaya manusia yang berdosa bisa datang kepada Allah? Manusia yang kehilangan harapan, mati di dalam dosa, manusia yang hidup dengan berbagai pelanggaran, bagaimana caranya untuk bisa datang kepada Allah? Nah, anak-anak, mungkin kita berpikir seperti ini. Saya kan biasa rajin sekolah minggu, pasti saya bisa masuk surga. Mungkin kita juga berpikir ya, saya kan berbuat baik. Tapi apakah itu membuat kita bisa masuk surga? Atau kita rajin memberikan persembahan? Ingat anak-anak, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita semua sebagai anak-anaknya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan sendiri yang datang kepada kita. Nah, ketika Yesus datang ke dunia sebagai bayi mungil yang kecil dan akhirnya tumbuh besar dan akhirnya dia diserahkan untuk disalibkan. Dunia menjadi lesu. Dunia menjadi kehilangan harapan. Manusia yang berdosa semakin berdosa dan tidak mungkin bisa lagi diselamatkan. Seperti gambar di bawah ini ya anak-anak. Inilah gambar ketika kita berbuat dosa. Kira-kira dosa apa-apa aja ya? Nah, mencuri, terus menjelek-jelekan orang, terus memukul orang, melawan orang tua, dan lain sebagainya. Itu dosa yang membuat kita tidak bisa bergerak apa-apa. Seperti gambar di bawah ini. Nah, anak-anak semua, itulah contoh dari dosa kita semua. Tetapi hanya itu saja. Nah, anak-anak, kalau kita rajin membaca Alkitab, khususnya di dalam surat Timotius, itu juga mencatat bagaimana orang zaman sekarang itu. Kita melihat deru perang. Nah, akhir-akhir ini kita dengar tentang terorisme kan? Nah, itu keadaan dunia yang semakin rusak anak-anak. Banyak orang mengalami penderitaan, bencana, dan lain sebagainya. Bukan saja bencana, orang saling membunuh, orang saling merusak satu dengan yang lain. Mereka saling menghancurkan dan membuat banyak orang menderita. Nah, itulah gambaran kita semua bahwa sebenarnya kita semua ini berada dalam suatu keadaan yang membuat kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak, apakah kita sampai seperti itu saja? Nah, seperti gambar di bawah ini, kalau kita terus berbuat dosa, kita hidup tidak berpengharapan. Kita terus melakukan dosa, gambaran kehidupan kita seperti ini saja. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita ikuti lagi ya. Nah, anak-anak, seperti gambar yang Pak Guru berikan, yang dapat kalian lihat di layar kaca Anda semua, anak-anak semua. Nah, inilah gambaran manusia yang tidak berpengharapan. Tidak bisa buat apa-apa. Nah, kita pasti terancam untuk masuk di dalam penghukuman Tuhan. Tetapi anak-anak, puji Tuhan, melalui kematiannya yang tadi ini manusia berdosa dan ini adalah Allah surga yang suci, kita
terbentang jurang yang tidak mungkin bisa kita seberangi. Tetapi dengan kematian Yesus di kayu salib, Dia membangun jembatan sehingga manusia yang berdosa bisa sampai kepada Allah oleh kematian Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, tetapi walaupun demikian, masih saja banyak orang-orang yang tetap bersedih walaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan. Mereka merasa bahwa kematian Tuhan Yesus sudah tidak cukup. Kebangkitan Tuhan Yesus sudah tidak cukup lagi. Sehingga ada banyak orang yang terus hidupnya menjadi susah. Ada banyak orang hidupnya putus asa. Bahkan mau meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kira-kira apakah hal-hal seperti itu membuat seseorang untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Tentunya tidak boleh, bukan? Nah, ini adalah gambaran dari manusia yang penuh dengan masalah walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hidupnya penuh kesedihan, hidupnya penuh dengan masalah, hidupnya putus asa, bahkan dia tidak mau berselera lagi untuk hidup dengan Tuhan. Tetapi tangannya yang ajaib seperti gambar yang ada pada layar ini menggambarkan tangan Tuhan yang kuat mengangkat kita dari dosa, yang tidak berpengharapan, yang tidak mungkin lagi bisa selamat. Tetapi Yesus memindahkan kita dari neraka kepada kehidupan yang kekal. Bukan itu saja, anak-anak. Yesus oleh kebangkitannya, Dia datang dan memeluk kita dan membawa kita kepada surga kemuliaannya. Nah, anak-anak, oleh karena itu, pengharapan apa sih yang Tuhan bawa untuk kita semua? Berita apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua sebagai anak-anaknya? Bahwa Dia memberikan pengharapan. Yang pertama adalah pengharapan tersebut, kita yang harusnya dihukum, tetapi Tuhan memindahkan kita kepada surga yang kekal. Nah, Dia juga berjanji akan menolong, menjaga, dan memelihara kita setiap saat. Tetapi anak-anak, apakah ketika Yesus berjanji menjaga dan memelihara kita, hidup kita tidak akan pernah bebas, hidup kita akan bebas dari masalah? Tidak juga. Terbukti sekarang ini banyak gempa bumi, banyak anak-anak yang susah, korban perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana, orang saling membenci. Itu bisa saja terjadi, anak-anak. Tetapi janji Dia akan memelihara dan memberikan damai sejahtera kepada kita, itu pasti. Oleh karena itu, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa sukacita sorga ketika anaknya Yesus Kristus dulu sebagai bayi Natal hadir di dunia, memberikan pembebasan kepada orang-orang yang ditawan, memberikan kelepasan bagi orang-orang yang tidak berpengharapan lagi. Sama seperti kita yang harusnya mati, tetapi Tuhan Yesus mengangkat kita supaya kita bisa hidup bersama dengan Dia di surga kelak. Itulah harapan baru yang Tuhan berikan untuk kita semua, anak-anak. Nah, kalian sudah mengikuti ceritanya, bukan? Oleh karena itu, setelah ini Pak Guru mengajak kita untuk berdoa bersama, mengucap syukur firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, ya. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bukan? Kita akan mengucap syukur karena kita sudah mendengarkan kisahnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat berterima kasih kepada Engkau. Ternyata Engkau datang ke surga mengirim anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menyediakan jalan keselamatan kepada kami yang seharusnya dihukum. Kami kehilangan harapan, kami manusia berdosa yang tidak bisa mengerjakan keselamatan bagi diri kami sendiri. Tetapi kami bersyukur melalui cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau datang membebaskan kami yang harusnya terbelenggu. Kami sangat bersyukur, Tuhan. Itulah harapan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari sama-sama Miss undang bangkit berdiri dan kita menyanyi sekali lagi lagu yang mengatakan bahwa jalan serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus alone. Jalan sertanya selamanya. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God had a plan from the very beginning for you and me to be with Him. Sin has a way, and sin separates you and me away from Him. The cross is where His love poured out, but the story wasn't over yet.
Jesus is alive. We're singing.